Dan setelah dampak dari kebiasaan itu dirasakan mengganggu kehidupannya karena kegemukan, nah dia mulai mikir bagaimana saya menghentikan kebiasaan ini. Dan setelah dampak dari kebiasaan itu dirasakan mengganggu kehidupannya karena kegemukan, nah dia mulai mikir bagaimana saya menghentikan kebiasaan ini. Iya. Berarti ada masalah dengan kebiasaan dia itu. Sementara dia tidak menyadari, ini gara-gara tidak eling nih. Ya, oke. Jadi pola makan begitu. Kebiasaan. Sama orang kolesterol. Hmm. Mana paham tadinya bahwa dia punya membentuk kebiasaan makannya. Kalau makan ya seafood, daging dan sebagainya, minyak, Ya. gorengan nasional lah pokoknya. Ya. Tidak ada sehari-hari tanpa gorengan. Ya. Tapi ketika kebiasaannya sudah menjadi angka-angka kolesterol, ya mengganggu tengkuk sakit dan lain sebagainya, ini nyut-nyutan. Nah dia mulai mikir, wah ini lemak jahat. Terus dia relief tuh. Jadi dia menyadari, wah ini karena pola makan saya tidak benar. Ya. Akhirnya dia ingin melepaskan kebiasaan dan itu tidak mudah. Oke, awalnya nggak sadar. Terus dia mulai tidak sadar, direncanakan. Tidak direncanakan. Nah berarti Ridwan sudah mulai membayangkan pentingnya eling kan? Yes. Jadi eling itu harus ada dalam segala aspek kehidupan, makan, minum, berkegiatan, beraktivitas, berteman, ngobrol. Ngobrol kalau nggak ada keelingan, masuk pada kebiasaan gibah. Wah. Ya, mulainya ngomong tuh kamera baru tuh, iya kredit, paling, gitu kan. Jadi dia mulai menjadi kebiasaan setiap kali ngomong, setiap kali ngobrol, ketemu teman, nggak pernah bisa menghindari gibah. Oke, siap. Ngegibahin orang gitu ya. Nah, lalu dia mendengar nih dari misalnya dari orang-orang bijak bahwa gibah itu dosa. Nah, konflik dong. Ya. Dia konflik. Satu, dia nggak bisa ngobrol tanpa gibah. Kedua, dia baru dengar bahwa gibah itu tidak baik. Berarti kebiasaan dia tidak baik. Dia konflik, gimana cara ngilangin? Oke, itu yang jadi catatan. Langsung aja nih Kang, kita garis bawahi supaya elingers yang udah nggak sabaran nih, mulai identifikasi kan nih. Kalau ini kita contoh sederhana ya, Kang Abi sampaikan bahwa pola makan tadi ya yaitu salah satu tanpa kesadaran pergaulan. Kalau pergaulan digibah. Nah, supaya nggak penasaran nih Kang, langsung aja lah ya, biar bagaimana kita mulai identifikasi. Awalnya nggak tahu, sadar karena tadi kalau itu kelebihan berat badan. Terus kalau yang gibah lama-lama kayaknya banyak musuh. Terus kedua hidupnya jadi nggak enak, terus digibahin balik gitu ya. Karena setiap perbuatan akan kembali sama orangnya ya. Nah, jadi kalau ganteng pasti balik ke saya ganteng gitu. Kalau jelek ya balik ke saya ganteng. Jelek kalau saya jelek. Jadi gini, langsung deh Kang. Itu fitnah ya? Iya. Makanya saya langsung aja nanya supaya elingers langsung bisa dapat jawaban. Kalau udah nggak tahan untuk itu gimana Kang caranya Kang? Kita coba garis bawahin. Jadi kita tadi udah sempat menyinggung. Kebiasaan itu seringkali kita tidak sadari kebentuknya. Betul. Kenapa? Itu penting eling makanya. Penting eling. Nah, kenapa sampai tidak disadari kebiasaan itu? Karena di dalam peristiwa di mana kebiasaan itu terbentuk, ya. Saya pelan-pelan ya supaya karena kan Bang Ridwan rada lemot. Iya. Saya agak lemah otak. Untung nggak lemah sahwat elingers ya. Terus. Jadi, nah, pertama kan orang tidak menyadari bahwa dirinya punya kebiasaan tertentu. Siap. Dia mulai menyadari dan ingin melepaskan kebiasaan setelah kebiasaan itu punya dampak, ada wujud dari dampaknya. Dampaknya itu terwujud. Nah, lalu dia ingin melepaskannya. Maka sebelum kita mengakhiri kebiasaan kita, jadi bagi saya lupakan dulu kebiasaan baik, kebiasaan buruk tuh lupakan dulu. Jadi nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Yang jelas kalau itu kebiasaannya kebiasaan berarti ada sesuatu yang dipupuk. Nah, jadi kita mau ketemu nih Bang Ridwan bahwa kebiasaan itu
adalah tindakan memupuk sesuatu. Kenapa itu dipupuk? Karena sesuatu itu memberikan satu sensasi pengalaman tertentu. Oke. Ya. Sensasi pengalaman tertentu itu sebutlah memberikan arti bagi dirinya. Sehingga dia menganggap perbuatan itu penting buat dirinya. Oke, paham. Memberikan, menambah nilai dirinya. Nilai buat dirinya. Nah, lalu dia melekati kebiasaan itu. Tanpa itu kayaknya nggak bisa. Kayak orang rokok, merokok, ngopi. Kalau gitu nggak loh. ngerokok kurang ganteng. Dunia nggak lengkap. Dunia nggak lengkap. Nggak ngopi, dunia nggak sempurna. Oke, siap. Gitu kan? Nah, jadi runtutannya, Bang Ridwan, Siap, Kang. ya, kebiasaan adalah pemupukan tindakan. Oke, kebiasaan. Oke, siap. Kenapa itu dipupuk tindakan itu? Karena tindakan itu pernah memberikan sensasi tertentu. Jadi ada pengalaman. Oke. Pengalaman itu memberikan sensasi tertentu. Nah, sensasi tertentu itu yang membuat dia condong, lalu dia melekati sensasi tersebut. Oke, siap. Nah, karena dia melekati sensasi tersebut, artinya diam-diam dia takut kalau dalam keseharian kehidupannya Dia meninggalkan sensasi itu tidak ada. hilang, ya, siap. Artinya itu melekat kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau orang punya kebiasaan itu artinya orang punya kesedihan.